KPK mengungkapkan, orang yang menerima surat panggilan KPK dipastikan sudah mengetahui menjadi tersangka. Hal ini karena di dalam surat tersebut dituliskan rincian kasus. Diketahui Syahrul Yassin Limpo juga sudah dipanggil oleh KPK. 28 ya, hari Kamis, ada penggeledahan. Berarti itu sudah upaya paksa, udah tahap penyidikan, berarti sudah ada tersangkanya. Jadi bisa saja yang bersangkutan tahu siapa yang sudah jadi tersangka itu dari surat panggilan kami. Karena di surat panggilan pasti dijelaskan. Jelaskan di situ perkaranya apa, kemudian siapa tersangkanya. Bisa dari situ. Surat panggilan kan bisa diterima sama yang dipanggil. Kemudian kami juga punya kewajiban setelah naik penyidikan, paling lambat 7 hari itu harus menyampaikan SPDP. Nah, surat perintah dimulainya penyidikan kepada para tersangka. Itu juga surat keluar dari kami yang isinya menyatakan siapa saja tersangka di situ. Jadi bisa dari situ. Seperti itu banyak. Kemudian juga kita melakukan upaya paksa penggeledahan. Ada surat perintah penggeledahan dan lain-lain. Itu juga ada uraiannya. Jadi bisa diketahui dari situ. Kemudian rekan-rekan juga pasti sudah paham bahwa kapan KPK itu akan mengumumkan. Walaupun misalkan sprindiknya naik kapan, tapi diumumkan secara resminya adalah ketika akan melakukan penahanan. Gitu. Siapa tersangkanya. Jadi supaya tidak jadi rancu, nah seperti itu gitu. KPK mengungkapkan, orang yang menerima surat panggilan KPK dipastikan sudah mengetahui menjadi tersangka. Hal ini karena di dalam surat tersebut dituliskan rincian kasus. Diketahui Syahrul Yassin Limpo juga sudah dipanggil oleh KPK. 28 ya, hari Kamis, ada penggeledahan. Berarti itu sudah upaya paksa, udah tahap penyidikan, berarti sudah ada tersangkanya. Jadi bisa saja yang bersangkutan tahu siapa yang sudah jadi tersangka itu dari surat panggilan kami. Karena di surat panggilan pasti dijelaskan. Jelaskan di situ perkaranya apa, kemudian siapa tersangkanya. Bisa dari situ. Surat panggilan kan bisa diterima sama yang dipanggil. Kemudian kami juga punya kewajiban setelah naik penyidikan, paling lambat 7 hari itu harus menyampaikan SPDP. Nah, surat perintah dimulainya penyidikan kepada para tersangka. Itu juga surat keluar dari kami yang isinya menyatakan siapa saja tersangka di situ. Jadi bisa dari situ. Seperti itu banyak. Kemudian juga kita melakukan upaya paksa penggeledahan. Ada surat perintah penggeledahan dan lain-lain. Itu juga ada uraiannya. Jadi bisa diketahui dari situ. Kemudian rekan-rekan juga pasti sudah paham bahwa kapan KPK itu akan mengumumkan. Walaupun misalkan sprindiknya naik kapan, tapi diumumkan secara resminya adalah ketika akan melakukan penahanan. Gitu. Siapa tersangkanya. Jadi supaya tidak jadi rancu, nah seperti itu gitu. KPK mengungkapkan, orang yang menerima surat panggilan KPK dipastikan sudah mengetahui menjadi tersangka. Hal ini karena di dalam surat tersebut dituliskan rincian kasus. Diketahui Syahrul Yassin Limpo juga sudah dipanggil oleh KPK. 28 ya, hari Kamis, ada penggeledahan. Berarti itu sudah upaya paksa, udah tahap penyidikan, berarti sudah ada tersangkanya. Jadi bisa saja yang bersangkutan tahu siapa yang sudah jadi tersangka itu dari surat panggilan kami. Karena di surat panggilan pasti dijelaskan. Jelaskan di situ perkaranya apa, kemudian siapa tersangkanya. Bisa dari situ. Surat panggilan kan bisa diterima sama yang dipanggil. Kemudian kami juga punya kewajiban setelah naik penyidikan, paling lambat 7 hari itu harus menyampaikan SPDP. Nah, surat perintah dimulainya penyidikan kepada para tersangka. Itu juga surat keluar dari kami yang isinya menyatakan siapa saja tersangka di situ. Jadi bisa dari situ. Seperti itu banyak. Kemudian juga kita melakukan upaya paksa penggeledahan. Ada surat perintah penggeledahan dan lain-lain. Itu juga ada uraiannya. Jadi bisa diketahui dari situ.
Kemudian rekan-rekan juga pasti sudah paham bahwa kapan KPK itu akan mengumumkan. Walaupun misalkan sprindiknya naik kapan, tapi diumumkan secara resminya adalah ketika akan melakukan penahanan. Gitu. Siapa tersangkanya. Jadi supaya tidak jadi rancu, nah seperti itu gitu. KPK mengungkapkan, orang yang menerima surat panggilan KPK dipastikan sudah mengetahui menjadi tersangka. Hal ini karena di dalam surat tersebut dituliskan rincian kasus. Diketahui Syahrul Yassin Limpo juga sudah dipanggil oleh KPK. 28 ya, hari Kamis, ada penggeledahan. Berarti itu sudah upaya paksa, sudah tahap penyidikan, berarti sudah ada tersangkanya. Jadi bisa saja yang bersangkutan tahu siapa yang sudah jadi tersangka itu dari surat panggilan kami. Karena di surat panggilan pasti dijelaskan. Jelaskan di situ perkaranya apa, kemudian siapa tersangkanya. Bisa dari situ. Surat panggilan kan bisa diterima sama yang dipanggil. Kemudian kami juga punya kewajiban setelah naik penyidikan, paling lambat 7 hari itu harus menyampaikan SPDP. Nah, surat perintah dimulainya penyidikan kepada para tersangka. Itu juga surat keluar dari kami yang isinya menyatakan siapa saja tersangka di situ. Jadi bisa dari situ. Itu seperti itu banyak. Kemudian juga kita melakukan upaya paksa penggeledahan. Ada surat perintah penggeledahan dan lain-lain. Itu juga ada uraiannya. Jadi bisa diketahui dari situ. Kemudian rekan-rekan juga pasti sudah paham bahwa kapan KPK itu akan mengumumkan. Walaupun misalkan sprindiknya naik kapan, tapi diumumkan secara resminya adalah ketika akan melakukan penahanan. Gitu. Siapa tersangkanya. Jadi supaya tidak jadi rancu, nah seperti itu gitu. KPK mengungkapkan, orang yang menerima surat panggilan KPK dipastikan sudah mengetahui menjadi tersangka. Hal ini karena di dalam surat tersebut dituliskan rincian kasus. Diketahui Syahrul Yassin Limpo juga sudah dipanggil oleh KPK. 28 ya, hari Kamis, ada penggeledahan. Berarti itu sudah upaya paksa, sudah tahap penyidikan, berarti sudah ada tersangkanya. Jadi bisa saja yang bersangkutan tahu siapa yang sudah jadi tersangka itu dari surat panggilan kami. Karena di surat panggilan pasti dijelaskan. Jelaskan di situ perkaranya apa, kemudian siapa tersangkanya. Bisa dari situ. Surat panggilan kan bisa diterima sama yang dipanggil. Kemudian kami juga punya kewajiban setelah naik penyidikan, paling lambat 7 hari itu harus menyampaikan SPDP. Nah, surat perintah dimulainya penyidikan kepada para tersangka. Itu juga surat keluar dari kami yang isinya menyatakan siapa saja tersangka di situ. Jadi bisa dari situ. Itu seperti itu banyak. Kemudian juga kita melakukan upaya paksa penggeledahan. Ada surat perintah penggeledahan dan lain-lain. Itu juga ada uraiannya. Jadi bisa diketahui dari situ. Kemudian rekan-rekan juga pasti sudah paham bahwa kapan KPK itu akan mengumumkan. Walaupun misalkan sprindiknya naik kapan, tapi diumumkan secara resminya adalah ketika akan melakukan penahanan. Gitu. Siapa tersangkanya. Jadi supaya tidak jadi rancu, nah seperti itu gitu. KPK mengungkapkan, orang yang menerima surat panggilan KPK dipastikan sudah mengetahui menjadi tersangka. Hal ini karena di dalam surat tersebut dituliskan rincian kasus. Diketahui Syahrul Yassin Limpo juga sudah dipanggil oleh KPK. 28 ya, hari Kamis, ada penggeledahan. Berarti itu sudah upaya paksa, sudah tahap penyidikan, berarti sudah ada tersangkanya. Jadi bisa saja yang bersangkutan tahu siapa yang sudah jadi tersangka itu dari surat panggilan kami. Karena di surat panggilan pasti dijelaskan. Jelaskan di situ perkaranya apa, kemudian siapa tersangkanya. Bisa dari situ. Surat panggilan kan bisa diterima sama yang dipanggil. Kemudian kami juga punya kewajiban setelah naik penyidikan, paling lambat 7 hari itu harus menyampaikan SPDP. Nah, surat perintah dimulainya penyidikan kepada
para tersangka. Itu juga surat keluar dari kami yang isinya menyatakan siapa saja tersangka di situ. Jadi bisa dari situ. Itu seperti itu banyak. Kemudian juga kita melakukan upaya paksa penggeledahan. Ada surat perintah penggeledahan dan lain-lain. Itu juga ada uraiannya. Jadi bisa diketahui dari situ. Kemudian rekan-rekan juga pasti sudah paham bahwa kapan KPK itu akan mengumumkan